Oke, di sini ada soal tentang konsep dasar sosiologi. Nah, teman-teman bisa pause dulu ya untuk membaca soal dan juga tips yang ada di sini. Oke, silahkan. Nah, jika sudah dibaca untuk soal dan tipsnya, sekarang kita akan bahas tipsnya satu persatu. Oke, tips yang pertama di sini adalah baca kalimat terakhir dari soal. Ya, kalimat terakhir di sini dimulai dari yang ini teman-teman, kalimat kedua berarti ya. Pengembangan teori-teori tersebut mencerminkan salah satu ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ciri sosiologi, ingat-ingat ada berapa? Ada 4, ya. Dan 4-empatnya itu semua ada di sini. Teoritis, empiris, non-etis, sama kumulatif. Semuanya ada di sini. Lantas yang mana yang paling pas nih jawabannya? Kita ke tips yang kedua. Perhatikan setiap kata-kata pada soal. Oke, kita kembali ke kalimat pertama. Sosiologi memiliki teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi berdasarkan hasil kajian atas gejala-gejala sosial di masyarakat. Gitu. Nah, teman-teman jangan langsung terkecoh sama ini. Hanya karena ada kata teori-teori berarti jawabannya ini udah jelas nih teoritis gitu ya. Udah yakin nih gitu. Ternyata ini salah. Namun ternyata salah gitu ya. Nah, kita harus lihat ada kata-kata lanjutannya yaitu dikembangkan. Oke, untuk review deh. Jadi ada ciri yang disebut teoritis. Kan? Itu artinya adalah menghasilkan. Ya, menghasilkan teori atau kesimpulan, ya, kesimpulan atau teori. Jadi ada penelitian nih, terus menghasilkan satu kesimpulan atau teori gitu. Nah, ini berarti teoritis dia. Kemudian ada lagi satu ciri yang artinya bukan menghasilkan teori atau kesimpulan ya, tapi lebih ke update, mengupdate teori. Jadi misalkan teori lama diganti sama teori baru gitu. Diganti atau dilengkapi gitu. Update teori. Otomatis proses update ini karena ada pengembangan. Ya kan? Nah, maka dari itu apa nih ciri-ciri yang artinya itu update teori? Ada yang ingat? Di antara empiris, non-etis, dan kumulatif? Ya, jawabannya yang ya, kumulatif. Oke, jadi diperhatikan kata-katanya teori-teori yang dikembangkan. Oke, di sini ada soal yang kedua. Teman-teman bisa silahkan pause dulu untuk coba membaca dan menjawab soalnya. Nah, kita akan bahas. Menjawab soal ini menggunakan tips yang ada di sini. Oke, kita coba. Tips yang pertama, baca kalimat terakhir dari soal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, fungsi yang dijalankan oleh sosiologi adalah Pak nih. Oke, berarti kita fokus ke fungsinya ya, teman-teman. Sini. Oke, kita ke tips yang kedua. Cari kegiatan atau fenomena dalam ilustrasi dari kalimat pertama dan kedua. Oke, kita coba baca. Sebuah perusahaan ingin mengetahui efektivitas kerja seluruh karyawannya dan meminta bantuan seorang sosiolog untuk melakukan penelitian. Nah, di sini jelas ya, kegiatan yang dimaksud berarti penelitian. Nah, sosiolog tersebut kemudian menyusun suatu angket. Ya, angketnya isinya apa aja sih? Pertanyaan-pertanyaan pokoknya yang terkait dengan pekerjaan dan prosedur dalam perusahaan. Kemudian disebarkan dan diisi oleh seluruh karyawan. Oke, dari sini kita tahu bahwa fungsi yang dijalankan oleh sosiologi dalam ilustrasi ini adalah fungsi penelitian.
Nah, kegiatan penelitian dilakukan lewat apa? Tadi tuh, nyebar angket. Angketnya tersebar, kemudian diisi oleh seluruh karyawan menghasilkan apa? Data, ya kan? Nah, sosiolog ini jadi punya nih data-data tentang jawaban-jawaban semua karyawan dari pertanyaan-pertanyaan yang udah mereka ajukan, gitu. Oke, dari penjelasan singkat ini, kita udah bisa tebak jawaban antara A, B, C, D, E. Mana yang paling pas? Ya, terkait dengan data. Berarti jawaban yang paling pas adalah yang D. Fungsi yang dijalankan oleh sosiologi di sini adalah dia menyediakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Bagaimana nih saya bisa yakin bahwa itu sebagai dasar pengambilan keputusan? Nah, ini di sini di kalimat yang ini. Hasil dari angka tersebut digunakan sebagai acuan untuk menganalisis kinerja karyawan dan membuat rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan. Mungkin agak sedikit rumit, bukan rumit ya, agak sedikit tricky gitu memahaminya. Boleh teman-teman silahkan coba dipahami sekali lagi ya. Oke, semangat!